Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Anak-anak kelas 3 yang Bunda sayangi. Alhamdulillah Bunda Dewi pagi ini masih ditemani dengan pagi yang cerah, burung-burung berkicauan ya, apalagi semalam habis hujan jadi paginya seger banget ya. Alhamdulillah tadi setelah sholat subuh masih bisa berolahraga, masih semangat, masih dalam keadaan yang sehat. Ya, semoga Bunda doakan anak-anak yang di rumah dan juga orang-orang tua kalian di sana juga senantiasa sehat ya. Dan juga jangan lupa pola hidup yang sehat. Oke nak, langsung saja ya. Pagi ini Bunda akan melanjutkan kembali materi yang kemarin masih tentang salah satu surat pendek. Kalau kemarin tentang surat An-Nasr, di mana surat An-Nasr itu artinya apa ya kemarin ya? Adakah yang masih ingat? Harus ingat ya, nggak boleh lupa. Surat An-Nasr itu sendiri artinya pertolongan. Dan hari ini Bunda akan mengulas tentang surah Al-Kautsar. Pasti anak-anak sudah sering sekali mendengar tentang surah Al-Kautsar, bahkan sudah sering sekali melafalkan, membaca, bahkan menghafal surah Al-Kautsar. Nah, ada yang tahu barangkali surat Al-Kautsar itu artinya apa? Al-Kautsar itu artinya nikmat yang banyak. Nah, Bunda ingat beberapa tahun kemarin anak kelas 3 yang sekarang, yang kemarin masih kelas 1, itu ada yang bilang, Bunda, Al-Kautsar itu sungai di surga. Ya, betul. Al-Kautsar itu juga termasuk salah satu nama sungai di surga yang biasanya disebut dengan Telaga Kautsar. Jadi Bunda, di surga ada sungai, iya ada sungai namanya Sungai Kautsar. Tetapi Al-Kautsar itu sendiri artinya adalah nikmat yang banyak. Maksudnya apa Bunda? Maksudnya bahwa Allah itu memberikan nikmat yang banyak sekali kepada kita semua, kepada seluruh alam, tidak hanya kepada umat muslim, tetapi kepada semua yang ada di alam semesta ini, termasuk manusia, termasuk hewan, tumbuhan, tanaman, semua yang Allah ciptakan, Allah memberikan nikmat yang banyak ya. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah yang diciptakan Allah, yang selalu diberikan nikmat yang banyak oleh Allah, harus apa? Yang pertama, harus bersyukur dengan nikmat yang sudah diberikan Allah. Salah satu contohnya apa? Mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Mungkin bisa ada yang ngasih contoh? Oke, coba Bunda berikan satu contoh. Misalnya kita taat beribadah kepada Allah, termasuk salah satu nikmat, mensyukuri nikmat yang diberikan Allah. Kita diberikan sehat, kita diberikan wajah yang baik, tubuh yang baik ya, sehat, bisa berdiri, bisa berjalan. Nah, itu juga nikmat Allah, Nak. Bagaimana cara mensyukurinya? Yaitu salah satunya sholat tepat waktu. Jadi waktunya sholat zuhur ya sholat zuhur, sholat asar, dan begitu juga sholat yang lainnya ya. Itu juga salah satu mensyukuri nikmat Allah. Lalu kalau aku nggak sholat berarti nggak bersyukur? Iya, berarti nggak bersyukur. Padahal Allah sudah ngasih sehat. Padahal Allah sudah ngasih kita otak yang cerdas, tubuh yang baik, bahkan rezeki yang banyak, rumah yang bagus ya, terus kendaraan yang bagus. Nah, itu juga nikmat Allah yang amat sangat banyak. Nah, jadi kalau kita tidak bersyukur, kita tidak taat beribadah kepada Allah, tidak sholat, itu namanya sombong dan mengingkari nikmatnya Allah. Padahal orang yang ingkar terhadap nikmat Allah itu apa balasannya? Yaitu api neraka ya. Dan adakah yang masih ingat surah Al-Kautsar itu ada berapa ayat? Ya, surat Al-Kautsar itu ada 3 ayat. Nah, surat Al-Kautsar ada 3 ayat ya. Di sini Bunda tuliskan. Oke, kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Oke, ada 3 ayat ya. Dan surah Al-Kautsar artinya Bunda bacakan. Artinya dari ayat pertama sampai ayat ketiga. Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak.
maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Dan yang ketiga, sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Masya Allah. Mungkin dari artinya saja sudah bisa menggetarkan hati ya nak ya. Jadi di situ juga ada perintah bahwa jika kamu bersyukur maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu. Karena Allah sudah memberikan kita nikmat yang banyak, maka kita harus sholat kepada Allah sebagai bentuk rasa terima kasih, rasa syukur kita kepada Allah. Dan di situ di ayat kedua tadi ada perintah untuk berkurban jika mampu. Apalagi ini nanti akan ada Idul Adha ya. Jadi insya Allah tanggal 31 Juli nanti kita akan melaksanakan sholat Idul Adha dan juga berkurban bagi yang mampu. Nah, di situ sudah diperintahkan oleh Allah. Dan ayat yang ketiga, wow, apa tadi artinya? Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Jadi orang yang gak taat sama Allah termasuk orang yang membenci Allah. Iya, gak mau sholat, gak mau mengaji, ya, melalaikan sholatnya, gak mau patuh sama orang tua, tidak mau mensyukuri nikmat, misalnya dikasih makan sama orang tua, gak mau, aku gak mau makan ini, gak enak. Nah itu gak mensyukuri namanya ya nak ya, itu akan terputus dari rahmat Allah. Maka diingat-ingat ya, orang yang terputus dari rahmat Allah itu contohnya orang yang gak mau sholat. Nah, orang yang gak mau taat sama Allah, gak mau mengaji, gak mau patuh sama orang tua, gak mau patuh sama gurunya, tidak menghormati yang lebih tua. Nah, itu juga apa? Balasannya api neraka. Karena orang yang terputus dari rahmat Allah itu nanti gak direken sama Allah. Apa yang gak direken itu ya? Itu gak dicuekin nantinya sama Allah ya, tidak berikan nikmat yang banyak. Oke. Cukup sekian dari Bunda, semoga anak-anak paham. Nanti apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung japri ke Bunda ya. Dan untuk tugasnya anak-anak adalah yang pertama, membaca surah Al-Kautsar tanpa teks. Jadi nanti boleh direkam sama ayah dan Bunda, dibuat videonya dimasukkan ke link, membaca surah Al-Kautsar ayat 1 sampai ayat 3. Lalu tugas yang kedua yaitu menuliskan surah Al-Kautsar seperti yang Bunda contohkan di kertas HVS. Nah, seperti ini, boleh ada basmalahnya, boleh tidak. Jangan lupa nama, kelas, dan tanggal. Lalu beserta ditulis suratnya, ayatnya beserta artinya ya nak ya. Boleh lihat di juz amma atau di buku. Nah, tugas yang ketiga yaitu anak-anak mengerjakan di buku yang sudah dibagikan Bunda, buku halaman 7. Nah, ini buku halaman mulai dari halaman 7 dikerjakan, buat latihan soal sampai dengan halaman 9 yang ini. Nah, ini nggak usah difoto, yang tadi saja yang difoto ya, maaf. Bunda ulangi, ini saja difoto dan dimasukkan ke link ya. Mengerti anak ya? Apabila ada yang kurang paham, ayah dan Bunda boleh untuk wapri ke Bunda Dewi. Insya Allah nanti akan kami tanggapi dengan baik. Cukup sekian dari Bunda. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.